Selanjutnya adalah membuat view. Membuat view. Seperti yang kita tahu, view itu fungsinya untuk menampilkan data hasil dari pemrosesan controller dan model. Nah, untuk membuat view pada controller, kita off-kan dulu untuk view-nya, untuk echo-nya, kemudian kita lemparkan ke view. Jadi ini kita matikan, kita lemparkan ke variabel this. View. Jadi kita arahkan menuju ke view. Jadi setelah proses ini, controller ini kita arahkan menuju ke view. Nama view-nya anggaplah kita bikin view strip persegi. Kemudian datanya jangan lupa kita lampirkan variabel data. Jadi setelah proses ini kita arahkan ke view, this load view. Nama view-nya view persegi. Kemudian kita lampirkan data. Data itu apa? Data itu ini variabel array 1, 2, 3, 4. Jadi ada data panjang, lebar, billing, dan luas. Berikutnya kita bikin view-nya. Kita new file pada view, kemudian kita save dulu sesuai dengan nama yang di controller tadi, yaitu vstrip persegi.php. Kemudian kita buat dalam bentuk HTML dulu, HTML tab. Nah, struktur HTML seperti ini ya. Ada head, ada body, ada title. Nah, di title anggaplah kita bikin judul hasil perhitungan persegi. Kita bikin di sini judul H3 hasil perhitungan persegi. Di view itu kita mau tampilkan dalam bentuk apa datanya tadi, apakah bentuk tabel atau bentuk paragraf dan lain sebagainya. Anggaplah kita mau bikin dalam bentuk tabel, berarti kita bikin tabelnya dulu. Table dengan bordernya 1, border itu ketebalan garisnya. Kemudian cell padding, ada cell padding, ada cell spacing. Cell padding itu jarak antar sel dengan isinya, dan cell spacing itu jarak antar sel dengan sel yang lain. Cell spacingnya 1. Berikutnya dalam tabel itu ada kolom dan ada baris dan kolom. Kita bikin barisnya, kemudian kita bikin kolomnya, titik. Nah, kolom ada berapa kolom tabel itu? 4, 2, 3, 4. Bikin baris berikutnya. Berikutnya kita bikin header dari tabel tersebut, berarti TH kalau misalkan header. Kemudian headernya apa? Pertama misalkan panjang, lebar, luas.
keliling. Nah, ini header-nya, kemudian datanya langsung kita munculkan. Tadi nama datanya itu apa? Kita sesuaikan di controller. Di sini nama datanya panjang, lebar, keliling, dan luas. Berarti kita langsung ecokan atau munculkan dan tulisan PHP buka dan PHP tutup seperti biasa. Kemudian echo sama dengan variabel panjang. Berikutnya kita ecokan lagi variabel lebar. Berikutnya variabel keliling. Dan berikutnya variabel luas. Luas. Jangan lupa titik koma, titik koma. Save. Oke, berikutnya kita coba running hasilnya. Nah, hasilnya sini. Masih undefined variable, Pak. Penama panjang lebar, variabelnya sepertinya penamaannya harus disesuaikan besar kecilnya. Panjang lebar variabel panjang lebar keliling luas. Coba lagi. Panjang, lebar, keliling, dan luas. Tabelnya seperti ini. Ini namanya view masih polosan. Nah, kita bisa memodifikasi view tadi dengan menambahkan namanya, kayaknya bordernya 0 aja ya. Bordernya 0, kemudian lebarnya disesuaikan, jangan kecil-kecil amat. Width 400 pixel. Coba. Lumayan. Oke, berikutnya kita bisa tambahkan style di sini. Style. Style type text CSS. Jadi kita bisa menambahkan CSS di sini. CSS ini kita bisa menambahkan manual atau kita bisa mengimpor dari CSS lain, istilahnya templating. Nah, ini kita sedikit belajar cara manual aja. Jadi CSS itu ada 3 tipe objeknya, ada tipe ID, ada tipe class, dan ada tipe tag. Kita contoh tipe tag dulu, misalkan body, ini kan tag ya, body. Ada tipe body, ini penulisan body seperti ini. Kemudian ada tipe kelas, kelas itu pakai titik. Misalkan kita bikin kelas kelas kolom. Atau bisa bentuk ID. ID itu pakai pagar. Misalkan sorot. Buat sorot kita fokus namanya ID. Jadi penamaan bebas. Nah, bedanya apa? Kalau berdasarkan tag atau objeknya,
itu otomatis semua yang tipenya body di sini stylenya atau stylenya akan menyesuaikan otomatis. Misalkan body BG color, body warna backgroundnya agar C misalkan. Save. Coba kita refresh. Nah, otomatis background dari body itu berarti keseluruhan halaman ini berwarna CC atau keabu-abuan, sedikit keabu-abuan. Nah, dari mana sih rumus ini? Rumus pewarnaan CC ini kita sedikit bahas lagi, yaitu 2C pertama itu red, 2C kedua green, 2C kedua blue. Jadi red, kemudian green, kemudian blue. Nah, ini pewarnaan. Standar pewarnaan seperti ini ya. Red, green, dan blue. 2 red, 2 green, 2 blue. Kemudian C itu dari mana sih? C itu bilangan heksadesimal. Dalam heksadesimal. Seperti yang kita tahu, heksadesimal itu penulisannya 1, 2, 3, sampai 10, kemudian A, B, C, sampai dengan F. Bilangan total ada 16 bilangan. Jadi bilangan itu kan ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, di sini kita pakai bilangan heksadesimal. Nah, kita lanjut lagi, ini untuk pewarnaan seperti ini. Berarti red-nya CC, green-nya CC, blue-nya CC. Atau kita mau warna merah, berarti kita tulis saja red-nya dipenuhin, misalkan FF, kemudian 44, 22. Nah, ini hasilnya jadi warna merah. Nah, seperti ini. Merah ke oranye karena ini ya ada nominalnya. Kalau kita kasih 0, ini merah full. Hasilnya. Nah, merah full. Kalau kita birunya kita tambahkan, misalkan 88, hasilnya merah sama biru kemungkinan ungu. Kita coba. Nah, seperti ini. Silakan bereksperimen sendiri untuk pewarnaannya. Saya maunya abu-abu aja untuk background-nya. Kemudian ada yang namanya kelas. Nah, kelas ini adalah nggak otomatis, jadi harus kita tunjuk dulu yang mau seperti ini stylenya. Kita tambahkan misalkan background aja yang paling gampang. Background color-nya agar 99 FFCC. Nah, ini nggak otomatis. Kita refresh, nggak ada dia. Nggak ada yang ngikutin. Jadi harus kita tunjuk dulu nih yang kelasnya seperti ini. Misalkan kolom itu yang kita mau aja, sesuatu yang kita mau. Jadi di luar sama keliling kita tambahkan kelas. Nah, di sini kita tunjuk dulu kelas. Nama kelasnya adalah kolom. Nama kelasnya adalah kolom. Kita lihat. Nah, maka yang kita tunjuk ini yang warnanya mengikuti luas. Kemudian keliling. Jadi kelas itu bisa lebih dari satu. Kelasnya kolom. Kita lihat. Nah, ikutin yang kita tunjuk aja di sini. Yang warnanya mengikuti. Nah, kalau ID, nah ini yang berikutnya itu ID. Ini bentuknya ID. ID harus kita tunjuk. Kita tuliskan
bagi colornya misalkan warna ungu, misalkan FF 8844, misalkan nggak tahu nih warna apa nih hasilnya nih ya. Kita tunjuk di bagian luas, kita kasih ID focus. Nah ini tunjuk berdasarkan ID-nya. Kita coba lihat yang kita tunjuk aja. Oh nggak ada. TD ID fokus, mungkin nggak sama ya. Kita coba kita jadikan hitam. Kita coba 4. Nah ini berdasarkan ID-nya, kan tag, kelas, dan ID. Nah ini untuk CSS itu seperti itu. Ini nggak cuma WG color, ada yang hal-hal yang lain juga yang bisa kita tambahkan. Misalkan di sini mungkin ada fontnya seperti apa, kemudian ada yang lain lah, bisa kalian explore sendiri. Berikutnya, mana hasilnya untuk tampilan dari view-nya. Jadi model, view, control. Kita panggil controllernya. Kemudian dari controller itu memanggil model persegi dengan menggunakan ini inputan variabel seperti ini, dan outputnya pada halaman view seperti ini. Halaman view seperti ini. Nah ini bagian view-nya saya bikin sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin berupa tabel dengan CSS-nya seperti ini. Nah, CSS ini kita ya bagaimana kreativitas kita aja lah, bagaimana kita kreativitas kita berdasarkan body, column, berdasarkan kelas atau berdasarkan ID-nya. Oke, seperti itu.